Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat para guru SD Negeri Keramat 4 Magelang, serta teman-teman kelas 5 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan kita nantikan selamatnya di hari akhir nanti. Teman-teman kelas 5 yang saya sayangi, ceramah pada kesempatan kali ini berjudul Upaya Meningkatkan Rasa Cinta dan Penggunaan pada Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dan menjadi bahasa persatuan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi kebanggaan warga negara tanah ibu pertiwi dan digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Dalam penggunaan bahasa Indonesia biasanya digunakan pada saat melakukan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, berbicara di depan dan guru di sekolah, pada acara-acara di televisi, pada hal sepele mungkin pada saat menanyakan arah jalan kepada seseorang, dan lainnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa Indonesia masih kalah jauh dengan penggunaan bahasa proper atau bahasa daerah, karena melihat latar belakang kultur dan budaya bahasa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Di era zaman yang sudah maju, dengan gempuran bahasa asing yang bisa mengancam penggunaan bahasa Indonesia, langkah yang bisa dilakukan yaitu terutama penutur bangsa Indonesia dapat menggunakan Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi pembicaraan, antara lain memperhatikan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, yaitu sesuai kaidah ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Teman-teman kelas 5 yang saya cintai dan banggakan, agar penggunaan bahasa Indonesia tidak tergerus zaman, kita sebagai anak bangsa wajib meningkatkan dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia di situasi tertentu, dan tidak lupa penggunaan bahasa daerah yang dapat dimulai dengan mengucapkan kata tolong jika meminta bantuan, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan tidak lupa diakhiri dengan kata terima kasih jika sudah dibantu atau menerima sesuatu kepada seseorang atau sesama di kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya yang dapat diambil yaitu memilih jurusan dalam pendidikan yang terdapat unsur bahasa Indonesia, seperti program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sebagai bentuk rasa cinta dan upaya kita dalam melestarikan bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia akan terus eksis atau tidak luntur pada masa penerus-penerus bangsa. Adik-adik yang saya cintai, dalam penggunaan bahasa Indonesia, aneka budaya serta kekayaan bahasa Indonesia yang lain harus tetap dilestarikan agar terus kekal dan abadi sampai kapanpun, sehingga penerus bangsa nantinya juga akan merasakan kekayaan kebudayaan, ragam bahasa, serta warisan bahasa Indonesia yang secara bertahun-tahun telah dijaga keberadaan. Teman-teman kelas 5 yang saya banggakan, sekian ceramah tentang penggunaan bahasa Indonesia kali ini. Jika terdapat kesalahan ucapan atau perbuatan yang disengaja atau tidak, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan sebagai kebersamaan dan keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebagai simbol persatuan dan toleransi negara beragam etnis, agama, dan budaya yang tertulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang belajar. Kami ada pertanyaan. Ayo. Apa lambang negara Indonesia? Jangan lupa belajar biar bisa kuliah ya. Semangat terus belajarnya. Jalan